warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas hidayah inayah Allah, puji syukur kita aturkan kehadiratnya. Kita berharap semoga pertemuan demi pertemuan ini menambah ilmu kita, bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikan manfaat apa saja yang telah Engkau ajarkan pada kami, dan berilah ajarkan kami pada apa saja yang bermanfaat buat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarih. Masih bab adkarus sujud, bab yang menerangkan tentang zikir-zikirnya sujud atau bacaan-bacaan di dalam sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab saya Syafifah 45 tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwina, dan diceritani sapa kita fil hadis sahih, di dalam kitab hadis sahih, fi kutubis sunani, dalam kitab-kitab sunan, an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik, diceritani ma ing barang qaddamnahu, yang telah saya dahulukan, qaddamnahu yang telah saya terangkan dulu, fi fasli ruku, di dalam fasal yang menerangkan tentang ruku, bahwa anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'a ruku'atan, at-tawilah, mesti yaqulu, yang beliau mengucapkan di dalam rukuk itu, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Ini dalam rukuk ya, padahal kita menerangkan tentang sujud ini ya, bahwa di keterangan yang lalu dalam bab rukuk menerangkan bahwa Nabi ketika rukuk, pada rukuk beliau yang panjang itu, kan diceritakan kan rukuk Nabi itu sebagaimana lamanya berdiri beliau. Padahal berdirinya beliau itu bacanya surat Al-Baqarah tidak kata, Ali Imran kata, An-Nisa kata. Jadi ketika rukuk juga kurang lebih dari lamanya berdiri itu. Yang dibaca beliau subhana dzil jalali wal jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu yang dibaca. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Nah, maksudnya yang perlu ditekankan di sini dalam pasal ini, summa qala, nah ini, lalu Nabi juga mengucapkan fi sujudihi, di dalam sujud beliau, misla dzalika, pada
sesamanya itu tadi. Subhana rabbil jalali wal jabarut wal malukit wal kibriya wal azamah. Ini yang mau disampaikan kesannya di sini gitu ya. Ini keterangan kan sudah diterangkan pada bab rukuk yang lalu. Gitu. Nah, maka di sini ditekankan pula di dalam sujudnya Nabi juga membaca ini. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ditandai setiap ada doa yang penting itu kan ditandai, ditanda petik itu kan. Nah, itu berarti doanya, yang lain berarti keterangannya atau syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warwina, dan kami diceritani fi kutubin sunan, di dalam kitab-kitab sunan, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wa idza sajada, dan tatkala beliau sujud, ay ahadukum, artinya salah satu di antara kalian, falyaqul, maka hendaknya ucapkan olehmu subhana rabbiyal a'la, pada lafaz subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Wadzalika adnahu, dan yang demikian itu maksudnya subhana rabbiyal a'la itu adalah yang paling rendah-rendah. Subhanallah, paling rendahnya tasbih, paling pendek-pendeknya tasbih. Nah, ini di dalam kitab sunan, entah sunan Tirmidzi, sunan Ibnu Majah, sunan Hakim, pokoknya ada banyak kitab-kitab sunan menerangkan tentang hadis itu. Di sini juga disebutkan bahwa Nabi berkata begini, ketika kalian sujud atau di antara kalian bersujud, ya toh, maka hendaknya ucapkanlah subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu batas minimal. Ya toh, wadzalika adnahu, batas minimal membaca tasbih ketika sujud. Sakmono bareng cek dikurangi kebangetan. Subhana rabbiyal a'la biasanya ditambahi wa bihamdihi kan 3 kali. Paling minim bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Warwina, dan kami diceritani fi sahih Muslim, di dalam kitab sahihnya Imam Muslim, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, waftaqattu, aku telah kehilangan an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Siti Aisyah terbangun itu, kok tidak mendapati Nabi di sampingnya ketika tidur maksudnya. Data lailatin, ing dalam suwiji malam, di suatu malam. Fatahassastu, lalu aku meraba-raba. Ini Siti Aisyah cerita begitu. Meraba-raba, maklum waktu itu kan nggak ada lampu toh, jadi meraba-raba, gerayang-gerayang. Fa'idan huwa raqiun aw sajidun. Ketika digerayangi Siti Aisyah itu, ternyata Siti Aisyah mendapati Rasul sedang rukuk atau sedang sujud. Yaqulu, beliau berkata, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini juga doa ketika ruku atau ketika sujud loh, ya. Ditandai itu, dikasih titik atau tanda petik. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu nanti kita bisa mengumpulkan dari sekian banyak keterangan rawi
berkenaan dengan bacaan-bacaan rujuk dan sujud, itu rukuk dan sujud, untuk kumpul nih yang mampu membaca semuanya, itu luar biasa ya, terutama yang sokeh-sokeh ini. Jadi menurut Siti Aisyah yang dibaca itu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu artinya wong rukuk maca iku ya itu riwayatnya Siti Aisyah. Orang sujud baca itu juga boleh, riwayatnya Siti Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam suatu riwayat yang lain, fi Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, bahwa qatu lalu tumiba sapa ing apa ya dayang ya kedua tanganku. Ini cerita lain, masih sambungan cerita di atas. Siti Aisyah masih cerita ini maksudnya. Dalam keterangan yang lain bahkan Siti Aisyah menceritakan gitu, tanganku tiba-tiba meraih ala batni qadamaihi, di atas apa ya, batin itu ya, perut, batni qadamaihi, di tengah kedua telapak kaki beliau. Nah, ini yang menunjukkan bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwa lanang wedok sentuhan suami istri itu gak batal. Soalnya Siti Aisyah menceritakan lebih mau pas gerayang-gerayang tiba-tiba tangannya itu mendapati kedua telapak kaki Nabi gitu loh. Wa fil masjid, sedangkan Nabi saat itu dalam masjid. Nah, terus wa huwa mansubatani, dalam kedua telapak kaki tadi dalam kondisi tegak, maksudnya kan sujud atau ruku, mesti sujud ya, karena tegak, mancat itu loh, mancat. No. Terus bahwa yaqul, Nabi berkata, Allahumma a'udzu biridhaka min sukhtika. Enak sing maca min sakhatika. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Wa a'udzu bika minka la akhshi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Gitu mengenai rada panjang. Panjang lagi. Jadi ini juga riwayatnya Siti Aisyah. Ya. Ketika itu pada riwayat lain, begitu Siti Aisyah tidak mendapati Rasul, namun beliau ya rumah Kanjeng Nabi kalau masjid itu kan pet, pet kan waktu itu bila masjid itu jangan kita bayangkan kayak masjid saiki gede ngono ki atau megang. Masya Allah, biar itu masjid Nabi wis anggapan ceritanya kan atapnya wae larak-larak kurma ngono biyen. Cuma dengan perkembangan zaman akhirnya dibangun sampai duwe sofah itu tempat di mana untuk penyediaan tamu-tamu tamu-tamu sing di rumah, santri-santri kok jauh yang kuno nginep karena belajar agama. Jadi tempatnya di pinggir atau katakan di serambi masjid, disebut sufiyah. Orang-orang yang di situ kebanyakan orang yang banyak tirakat, karena disebut sufiyah. Sufi, kata sufi itu dari situ. Ini hadis ya, ini yang jelas Nabi saat sujud dibaca ini, Allahumma a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la akhshil sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika. Kalau dimaknani ngene,
Ya Allah, aku berlindung melalui ridho-Mu dari kebencian-Mu, dari kemurkaan-Mu. Dan dengan sifat ampunan-Mu, maksudnya aku juga berlindung melalui sifat ampunan-Mu dari siksa-Mu. Jadilah berlindungi nggo tameng. Tamenge nganggo sifat ampunane Allah. Benar. Wa a'udzubika, dan aku juga berlindung kepadamu denganmu, darimu, dari murkamu. La akhsi sana'an alaik, aku tidak mampu menghitung puji-pujian terhadapmu sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Kama asneta ala nafsika. Nah, iku apa ya, munajate Nabi, bahasanya indah betul. Guys, Bismillahirrahmanirrahim. Warumina, dan diceritani sapa kitab Sahih Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim. Ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, fa ammar ruku'u, adapun ruku, pada saat ruku, fa'azzimu, maka mengagungkanlah kalian, fihi, di dalam ruku, ar-Rabba, kepada Tuhan. Jadi ketika ruku itu hendaknya bacaan atau sebutan zikir di dalamnya yang mengandung arti mengagungkan Allah. Makanya kemarin dicontohi dengan subhana rabbiyal azimi, ya, subhana rabbiyal azimi. Azimi kan agung. Jadi ketika ruku itu hendaknya mengagungkan Allah, ya, istilah begitu. Tidak harus subhana rabbiyal azimi, terserah baca kalimat apa, yang penting di situ ada riwayatnya. Kemudian isinya yang mengagungkan Allah. Itu ketika ruku, ya. Wa amma sujudu, adapun ketika sujud, fajtahidu, maka berusahalah kalian, fihi, di dalam sujud, bidu'ai, dengan doa. Nek sujud selain itu kon tasbih, juga suruh baca doa. Ini alasannya itu. Faqaminun, mongko sak mestine apa ayustajab bayan den sembadani sapa lakum sira kabeh. Jadi ketika sujud itu disarankan untuk banyak-banyak berdoa. Ya. Tapi ketika ruku disarankan untuk mengagungkan Allah. Yuqalu, dan ucapaken qumina, tadi faqaminun tadi ya. Faqaminun maknanya sak mestine. Bi fathil mimi, dengan dibaca fathah mimnya, qomana boleh, wa kasriha, dan dibaca kasrah mimnya, qomina boleh, qaminun, qomanun boleh. Wa juzu, dan diperbolehkan fil lughati, di dalam bahasa, qaminun, lafaz qaminun, mimnya panjang. Wa maknahu, adapun maknanya qaminun, qaminun tadi iku haqiqun, nyata, wajadirun, dan itu biasanya nyata. Itu cara qaminun, haqiqun, jadirun, iku maknanya cara bahasa ngajine muradif, cara bahasa kita apa ya, sinonim arti yang sama, beda kata tapi artinya sama. Nek wong ngaji jenenge muradif, ngarani muradifun. Nah, itu disarankan begitu. Fajta itu fihi biddu'a, maka berusahalah ketika sujud itu banyak-banyak berdoa.
Warwina dan diceritani sapa kita fi sahihi Muslim di dalam kitab sahihnya Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah ing sak temene diriwayati sapa ingsun ing apa ing sak temene menawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngunandika sapa kanjeng Nabi iki alasane ya ta. Alasannya kenapa ketika sujud itu disuruh berdoa. Ini landasannya dawuh kanjeng Nabi. Katis akrobuma. Adapun paling dekat-dekatnya waktu. Ma itu sini waktu lah. Yakunu yang ada atau terjadi. Sopo al abdu hamba, seorang hamba, min robbihi dari Tuhannya. Wahwa itu adalah sajidun, dia ketika sedang sujud. Fa'aksiru ad-du'a, maka banyak-banyaklah kalian membaca doa di situ. Ini dari kanjeng Nabi ya. Waktu paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu di saat-saat ia sedang sujud. Di saat itu benar-benar paling dekat lah. Makanya banyak-banyaklah berdoa ketika sujud. Minta apa saja terserah, minta keselamatan, minta beri ilmu, minta husnul khotimah, atau mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak jadi soleh, solehah, terserah mendoakan. Terutama mendoakan akhirat lah untuk keselamatan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, boleh juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi warwina dan dijran sapa kita fi sahih Muslim di dalam kitab sahihnya Muslim lagi an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di atas tadi jadi Abu Hurairah lagi